Gimana kalau ternyata kunci sukses di dunia e-commerce yang super digital dan kompetitif itu justru datang dari praktek spiritual yang usianya sudah ratusan tahun? Hari ini nih, kita bakal ngulik fenomena jalur langit, sebuah titik temu yang unik banget antara iman dan bisnis online. Coba deh bayangin, kalian baru aja buka toko online. Produknya oke, fotonya cakep, tapi ada satu masalah besar. Reviewnya nol, followernya juga nol. Nah, ini kan dilema yang dihadapi banyak banget pengusaha baru. Gimana coba caranya biar bisa pecah telur dapat penjualan pertama? Ini dia nih, misteri zaman modern ya kan? Di dunia yang serba dikendalikan algoritma dan ulasan, gimana ceritanya pembeli bisa nemuin, dan yang lebih penting lagi, percaya sama toko yang benar-benar baru. Secara logika, ini tuh rasanya hampir mustahil. Nah, disinilah kita masuk ke cerita dari seorang pengguna Lemonade dengan nama Chad Brutimi Ububu. Dia ini baru mulai bisnis kecil-kecilan, jualan kado akrilik custom. Dan entah gimana caranya, dia berhasil dapat orderan pertama. Yang bikin makin kaget, pembelinya itu bukan teman atau keluarga, tapi orang asing. Pas ditanya, gimana kok bisa? Jawabannya itu bukan soal iklan di Facebook atau trik SEO. Dia justru menghubungkannya dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah konsep yang di komunitasnya dikenal dengan sebutan jalur langit. Jadi, apa sih sebenarnya jalur langit ini? Ini bukan berarti kita tinggal berdoa aja tanpa kerja keras ya. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah filosofi yang menyeimbangkan antara usaha bisnis yang nyata di bumi dengan ibadah dan doa kepada yang di atas. Pendekatan ini tuh unik banget cara kerjanya. Di satu sisi, ada pilar-pilar bisnis yang kita kenal, riset pasar, strategi, kualitas produk. Nah, di sisi lain, setiap langkah di dunia ini diimbangi sama pasangan spiritualnya. Riset pasar dibarengi dengan minta izin Tuhan, strategi bisnis dilengkapi dengan amalan harian, dan kualitas produk itu didasari sama niat yang tulus. Oke, pertanyaan selanjutnya kan pasti, terus prakteknya gimana sehari-hari? Apa aja sih amalan-amalan spesifik yang dilakukan para pengusaha ini sebagai bagian dari jalur langit mereka? Serunya, komunitas online ini tuh blak-blakan banget soal amalan mereka. Ini bukan cuma sekedar berharap pasif loh, ini tuh beneran serangkaian doa dan tindakan spesifik yang mereka yakini bisa mendatangkan berkah buat usaha mereka. Salah satu pilar utamanya ternyata adalah membaca surah-surah tertentu dari Al-Quran secara rutin. Misalnya nih, surah Al-Waqiah yang diyakini sebagai pembuka pintu rezeki, terus ada juga surah Al-Mulk dan ayat kursi yang dibaca untuk memohon perlindungan dan keberkahan. Nggak cuma baca Al-Quran aja, ada juga amalan harian lainnya. Ini termasuk terus-menerus memohon ampunan lewat istighfar, memuji Nabi dengan selawat, dan yang penting banget yaitu bersedekah, bahkan dalam jumlah yang kecil sekalipun. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep semangatnya ya. Kita bisa ngerasain banget antusiasme dan keyakinan dari komentar kayak gini. Buat banyak orang, ini bukan sekedar tambahan, tapi justru strategi bisnis yang paling ampuh. Tapi ternyata ini bukan cuma soal nyari untung loh. Pengguna lain menyoroti manfaat psikologisnya. Jalanin bisnis itu kan berat ya, ada naik turunnya. Nah, pendekatan ini katanya bisa ngasih ketahanan mental buat terus maju, bahkan pas lagi gagal. Yuk, sekarang kita bahas lebih dalam salah satu amalan yang paling dasar dan paling sering disebut, yaitu memulai setiap tindakan dengan satu kalimat sederhana. Bismillah ini bisa dibilang jadi pilar utamanya. Ini tuh kayak pengingat sadar buat mendedikasikan setiap tindakan, mau itu nge-packing pesanan atau balasin email pelanggan, kepada kekuatan yang lebih tinggi, sekaligus mengundang berkah ke dalam prosesnya. Dan ada satu keyakinan yang menarik banget nih dari sumber-sumber ini. Diyakini bahwa untuk setiap ucapan Bismillah, itu akan dicatat sebagai 400 kebaikan untuk orang tersebut. Ini kan mengubah tindakan bisnis biasa menjadi sebuah ibadah yang bernilai. Dan ini bukan cuma soal pengulangan yang simpel loh, ada juga ritual yang sangat terstruktur untuk tujuan-tujuan tertentu. Contohnya seperti ini, kombinasi puasa 3 hari, sedekah, dan doa khusus. Ini menunjukkan tingkat disiplin dan dedikasi yang tinggi dari para pelakunya. Dari semua ini, jadi jelas ya, kalau intinya tuh bukan soal formula ajaib buat cepat kaya. Ini lebih dalam lagi, tentang menumbuhkan pola pikir tertentu yang jadi landasan semua tindakan bisnis kita. Kita balik lagi ke pengusaha di awal cerita kita. Buat dia, inti dari semua ini adalah niat. Keyakinan bahwa kalau kita memulai sesuatu dengan tulus dan dengan niat yang baik, maka hasilnya pun pada akhirnya akan baik juga. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, jalur langit ini sebenarnya kayak kerangka kerja untuk membangun bisnis yang etis dan juga tangguh. Ini semua tentang menumbuhkan sifat-sifat seperti ikhlas, syukur, jujur,
dan kepercayaan yang mendalam, bahwa setelah kita berusaha maksimal, hasilnya kita serahkan pada yang di atas. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan bersama. Terlepas dari latar belakang kita masing-masing, perpaduan antara ambisi bisnis dan keyakinan pribadi ini ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dalam perjalanan profesional kalian sendiri, apa sih arti keyakinan buat kalian?